Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Aku sekarang lagi di rumah, konsepnya tropical minimalist co-living house yang main bukaan dinamis. Udah gitu, masing-masing punya kolam. Jadi ini udah kayak mini cluster gitu. Coba lihat yuk. Hai teman-teman, sekarang aku bersama Pak Ricardo dan juga Bu Yurika dari Adria Yurika Architects. Apa kabar Pak? Halo, pagi. Apa Baik. kabar Bu? Wah asik banget nih aku ngelihat rumahnya. Aku boleh nanya-nanya dong, mungkin dari luas lahan sama luas bangunnya itu berapa sih? Luas lahannya itu sekitar 990 meter persegi. Luas ini ada 3 unit, masing-masing unit sekitar 180 meter persegi. Ah, menarik. Konsepnya menarik soalnya jadi luas lahannya segini, ada 3 rumah Ya, ya? ada 3 unit. Ah, oke, boleh mungkin ada latar belakangnya nggak sih? Mungkin cerita dong tentang konsep dari rumah ini tuh gimana sih? Mungkin kalau konsep sedikit jelasin, ini intinya kita mau membuat hunian yang nggak memiliki batas lahan berupa pagar. Jadi kita bikin penghijauan dan bukaan-bukaan yang diatur sedemikian rupa supaya menciptakan privasi tersendiri karena kita kan tinggalnya di kota Jakarta nih. Jadi hunian ini sebenarnya untuk hunian sewa. Oh, wah, interesting banget ya. Gimana tuh ceritanya? Mungkin kok bisa jadi, mungkin ada cerita dari kliennya sendiri yang memang mau bikin seperti ini atau gimana? Ya, jadi kalau dari klien kami, memang request mereka adalah untuk menciptakan hunian sewa. Karena ini kawasannya memang di area Kemang, jadi banyak ekspat. Jadi memang mereka request untuk menciptakan hunian sewa untuk ekspat ya. Ya. Oke, mungkin dari boleh ceritain dikit nggak mungkin dari desainnya sendiri itu konsepnya seperti apa dan mungkin materialnya yang digunakan tuh mainly utamanya apa sih? Ya, jadi kalau secara konsep bangunan, kalau kita lihat secara tampilan umum, dia tuh stacking kayak organisme jamur-jamuran. Oh. Gitu. Jadi kalau jamur-jamuran itu kan setiap layer itu ada create shades. Nah, dia akan membuat di bawah itu ada kehidupan. Nah, gitu. Jadi kurang lebih secara konsep besarnya seperti itu. Jadi kita juga nyiptain layer-layer supaya ada shade, ada cahaya masuk ke dalam bangunan supaya di dalam tuh nyaman lah kira-kira gitu. Wow, itu juga kelihatannya aku juga kayak terang banget ya. Terang terus juga clean look banget gitu ya. I see. Mungkin bisa diceritain nggak tentang mungkin material yang digunakan di keseluruhan project ini, rumah ini? Kalau material, kita pengen ngasih satu material yang monokrom. Jadi kita pilih warna dasar warna putih gitu. Tujuannya sebenarnya untuk justru memberikan depth ya. Jadi karena kita bermain bentuk sederhana sebenarnya berupa box-box yang ditumpuk. Kalau materialnya monokrom itu akan memberikan depth-nya lebih jelas sebenarnya. Kedalamannya. Iya. Kayak Ya, bentuknya lebih menonjol gitu. Jadi warnanya tidak menipu bentuk gitu. Menarik. Ya, paling kita ada permainan pakai material lain gitu, kita pakai granit bakar putih itu. Jadi buat lining aja sih. Jadi kesannya ada profile gitu untuk mempertegas bentuknya. Iya. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak kombinasi material ya di rumah ini. Wah, menarik. Oke, mungkin kita bisa melihat di lantai bawah ini ada apa nih? Boleh, yuk kita ke di sini ada area service sih di bawah. Oh, di sini area service Iya. ya? Oke. Ya, di sini ada kamar pembantu, area cuci gosok, gudang, toilet,
untuk service. Oh ini ya, ini berarti yang ruangan. Ya, ini ada 2 kamar pembantu sih, Ya, 2 kamar pembantu. Ini sama ini. Ya, lalu ada 1 kamar mandi dan ini Sama area laundry. sih. area laundry. I Jadi see. kalau mereka, karena ini buat di rent sama expat, jadi kalau mereka punya pembantu pulang pergi bisa bantu cuci di sini. Tapi kalau yang stay juga ada tempat untuk iya. tinggal buat Benar-benar. mereka. Gitu. Berarti memang lantai 1 tuh buat service Buat aja ya. service. Jadi service dan utilitas. Jadi kita kan kebetulan ada kolam renang di lantai 2. Jadi semua utilitas kolam renang juga ada di lantai dasar ini. Gitu. Oke. Itu ada di balik di carport. Oke, mungkin kita bisa lihat kali ya. Oke. Oke, coba. Oke, ini area carport ya. Ya, ini carport untuk 2 mobil. Buat 2 mobil. 2 mobil. Jadi carportnya juga terbuka. Jadi kalau kita ngelihat di sini sebenarnya kan area ini tuh area service lagi di unit sebelahnya gitu ya. Terus di 2 pintu ini adalah utilitas ya, ruang pompa, ruang MNE, ruang panel listrik dan segala macam. Oke. Nah, pintu utamanya yang kecil ini ada apa? Ada bulatan. Oh, ada bulatan. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh, Pak? Sebenarnya memberikan ini aja sih, memberikan perbedaan antara pintu servis dan pintu masuk utamanya. Oh. Gitu. Tapi lucu ya, maksudnya kan mungkin pemilihan pintu tuh bisa seperti itu tuh ada alasannya nggak? Kalau secara spesifik sebenarnya bentuk ini diambilnya sebenarnya cari yang sederhana sih, karena nggak pengen mengganggu tampilan utama bangunan atau kualitas ruang yang ada di lantai dasar ini gitu. Tapi supaya dia juga punya artikulasi seperti pintu masuk atau pintu utama, nah dia punya pattern bentuknya lingkaran. Menarik. Oke, mungkin kita bisa ngelihat langsung di living room ya, boleh. karena aku excited banget ngelihat ada kolam ya. Iya. Wah, keren banget. Tapi mungkin tadi lihat pintunya tuh kayak pintu SpongeBob ya. Ada lingkarannya, tapi bentuknya bukan pineapple. Iya bener sih. Ngomong-ngomong, mungkin sebelum kita masuk ke ruangan baru ini, ruangan yang pertama, hallway ini mungkin ada ceritanya nggak sih? Mungkin menarik banget sih, dia kayak dibawa ada hallnya gitu. Ya, jadi per unit itu cuma 80 meter. Akan sangat keren kalau misalnya tangga itu naik langsung ke lantai 2. Makanya kita bikin ada split level. Jadi di bagian begitu nyampe arah tangga ke 15 atau 16, terus kita nyampe di area area dining. Dining area ya, berarti ya. Jadi di sini tempat kegiatan makan lah gitu. Dan tetap konsepnya tetap ada bukaan, lalu juga ada view keluar gitu ya. Di bagian sebelah sini juga ada akses. Oh, ini akses ke mana? Ke belakang. Oh, ke belakang. Ya, jadi karena ini compound, jadi fasilitas umumnya, compoundnya kan kecil, jadi sebenarnya ada kayak jogging track. Jadi kalau kita kesini, kita bisa keluar ke belakang tuh, kita bisa lari muter lah, tapi muter komplek doang, muter ini doang. Oh, wow. Gitu, muter lahan aja. I see, iya. Nah, akhirnya bisa ngelihat nih ada kolamnya nih. Anda mungkin ada ceritanya nggak tentang mungkin bukaan-bukaan yang tersedia yang didesain seperti ini itu gimana sih ceritanya? Iya, karena unitnya sendiri memang cukup kompak ya. Jadi kita di sini desainnya berusaha membuat banyak vista keluar gitu supaya matahari juga masuk. Terus kita juga ngelihat ke ruangan-ruangan sebelah tuh nggak terputus pandangannya. Makanya kita bikin split level. Oh, lihat ke kolam renang gitu semua. Jadi nggak kesannya tuh ruangnya secluded banget gitu. Ah iya. Terus juga nggak kayak satu level kok, kalau satu level flat aja ya. Iya. Kalau gini jadi ada perbedaan ketinggian ya. Iya. Oh, benar. Kalau misalnya ruangan itu ini kurang lebih tingginya berapa sih? Kalau yang ini kira-kira Lebih tinggi. mungkin sekitar 4 meter gitu ya. Oh. 3,9 lah gitu. I see. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman pengen penasaran nih, biasa tuh finishingnya atau kayak materialnya tuh di dining tuh seperti apa sih? Mungkin dari sini aku notice juga ada pakai apa nih, material apa nih, Bu? Oh, ini pakai stainless kita biar ya gampang dibersihkan aja sih. Ini karena ini area dapur ya. Ini pakai compact marble. Terus lantai sih kita pakai terrazzo ya. Terrazzo. Karena warnanya kita suka, terus bisa lebar-lebar juga.
Nah, di sini temboknya kita kombinasiin ada cat teksturnya. Terus kita kasih list kayu sekeliling ini buat pemanis. Ini baru tembok biasa dicat. Kalau buat dari sininya ini pakai material? Ini kita pakai HPL aja sih, simple. Oh, HPL aja ya? Oke. Kalau dari tadi kacanya tadi opening, mungkin juga dia pakai material apa nih? Itu pakai aluminium. Oke, I see. Kalau dari aku tadi lupa mention, railingnya itu dia pakai material apa ini? Kalau yang ini? Itu besi terus topnya kita pakai kayu. Kayu HPL ya? Ya. Terus mungkin saya pengen jelasin sedikit, nambahin ya. Jadi di seluruh rumah ini ruangan yang punya warna cuma ruang makan. Gitu. Jadi, kenapa tuh? Kenapa gitu? Alasannya lebih ke ini sih, karena di area makan kan kita supaya menggugah selera gitu loh. Jadi kalau semuanya serba putih, mungkin kita rasa terlalu boring. Jadi ya di area makan mungkin ada sedikit warna supaya lebih nafsu makannya lebih baik. Menarik. Iya. Oh ya, satu lagi, sebetulnya kita kalau perhatiin ini tuh ada bukaan ini tuh disetel di elevasi yang sama sampai ke ujung sana, termasuk sampai ke sobekan yang di atas kolam renang itu. Yang buat fasad itu yang depan ya? Buat fasad. Iya. Jadi itu tujuannya sebenarnya supaya membuat kualitas ruang ini menjadi lebih lega. Jadi secara psikologis kita ngerasa ruangannya nggak berbatas pada tembok ini, tetapi sampai ke sana, bahkan sampai ke luar gitu. Jadi ruangnya kerasa lebih plong gitu. Lebih plong ya? Padahal kan size-nya kecil, ini kan ruangannya mungkin cuma 3 meter kali 4,5 gitu. Iya. Gitu. Mungkin di kacamata arsitek, kayak bukaan-bukaan seperti ini tuh lebarnya itu ada standarnya nggak sih, Pak? Kalau ini kebetulan untuk kitchen, jadi permainan elevasi antara ruang makan dan ruang living room juga berperan. Kalau ini kan lebarnya 60 cm tingginya ya, 60 cm, sehingga di ruangan ini kita ngerasanya pas di atas countertop gitu loh. Sementara kalau kita ada di ruang living room, si 60 cm itu akan ada di elevasi di bawah dengkul. Di bawah dengkul. Ya. Jadi itu yang di living room untuk nyiptain privacy. Kalau di sini untuk nyiptain visual. Ya, gitu. Interesting banget. Dan ini semuanya sama, jadi dilanjutin aja, jadi bagus ya. Betul. Oke, kalau gitu kita langsung lihat deh living roomnya kayak gimana ya. Nah, ini situasi living roomnya. Nah, living room sebelahnya ada kolam renang. Jadi view-nya juga nggak kayak sempit gitu ya. Jadi ini benar-benar kita kasih bukaan lebar banget di sini. Bukaannya sampai benar-benar floor to ceiling ya? Iya, sampai full gitu. Terus kita bisa lihat ada kolam renangnya. Jadi karena kalau di Jakarta ya, lahan kan memang terbatas ya. Tapi kita kalau berenang, diliatin orang juga nggak nyaman. Nggak gitu. nyaman, betul. Jadi kita ini ada tembok ini tuh sebenarnya untuk privacy. Gitu. Jadi meskipun antara unit berdepetan, tapi kita maksudnya berenang tuh tetap nyaman gitu. Suasananya tetap outdoor berenangnya, tapi privacy tetap terjaga gitu. Bener-bener. Aku juga ngerasa kalau misalnya orang yang duduk di sini, ya maksudnya lebih private gitu. Kalau yang berenang pengen lihat gitu, jalan gimana masih bisa ya. Iya, tetangga maksudnya nggak bisa ngelihat kita gitu. Secara langsung. Iya, baju renang atau apa, tapi kita tetap dapat kualitas yang outdoor di sini gitu. Dan jadi ini sepertinya kayak nyambung, dua ruangan ini seperti nyambung gitu. Iya. Ngomong soal mungkin deckingnya sendiri pakai material apa, Bu? Oh, ini pakai kayu solid sih. Kita pakai ulin solid. Iya, karena emang outdoor gitu ya. Untuk jangka waktunya juga lebih lama gitu, lifetime-nya, kualitasnya. Kalau ini pakai mozaik. Oh, di kolamnya pakai mozaik ya? Iya, kolam renangnya pakai mozaik. Wah, aku ngeliatnya juga kayak dia mozaik modelnya ada kayak rainbow gitu ya? Iya. Pelangi ya? Iya, kayak pearl gitu sih. Kayak pearl, iya. Kita pengen bikin minimalis mungkin gitu ya. Jadi warnanya tetap putih tapi tetap ada kayak kilauannya. Kalau boleh tahu mungkin dimensi dari kolamnya sendiri itu kurang lebih berapa sih? Ini kolam renangnya panjangnya 10 meter, lebarnya 2,5 meter gitu. 2,5. Iya. Mungkin dari setiap unit memang ada kolam renangnya.
gitu. Jadi semua dapat ya? Iya. Oke, iya. Kalau dari lantai sini tuh biasa kalau living room itu kan ada powder room. Powder roomnya tuh ada nggak sih di sini, Bu? Ada. Kita powder roomnya ada di sini. Oh, yang ini. Ya. Ini pakai pintunya kaca. Kita bikin yang frame-nya tipis mungkin gitu. Wah, ini pintunya aku baru pertama kali lihat nih. Ini pintu apa nih, Bu? Pintunya ini kita bikinnya pakai material ini tuh supaya kelihatannya seamless banget ya. Jadi kacanya itu nempel ke frame aluminium. Wow. Kusennya juga nggak kelihatan ya, dan tipis banget gitu. Tapi emang kuat. Iya. Gitu. Wow, ini powdernya ya. Ya. Wah, powdernya enak banget ya kelihatannya. Kayaknya nyaman banget ya. Iya. Dia pakai tembok material apa nih, Bu? Nah, di sini powder roomnya kita pakai materialnya granitall aja. Tapi kita pilih yang warnanya kayak agak batu gitu, kesannya kayak masuk ke dalam gua gitu lah. Nah, tapi ini kita combine dengan material kayu gitu buat pemanis saja, karena kabinetnya kan kita juga bikin dari kayu gitu. Ini simple aja sih powder roomnya. Jadi lebih cozy ya aku rasanya ya. Iya. Iya. Memanfaatkan area kecil aja untuk powder room gitu. Oke, Bu, mungkin ruangan mungkin kamar-kamar tuh di mana, Bu? Di sini juga atau? Semua kamar tidur itu di lantai yang atas. Oh, atas. Di atas tuh ada kamar master sama 2 kamar anak. Sebelum kita naik, Ya. aku boleh nanya nggak, nih opening ini tuh fitur yang ditambahkan atau gimana, Bu? Iya, jadi ini untuk koneksi antar ruangan ya, supaya kita tetap bisa ngeliat dari sini. Oh, di area living room ada apa, di meja makan ada apa gitu loh. Jadi semua yang tinggal di sini itu tetap komunikasi semua terjaga gitu kan, tetap kelihatan. Oh, ada siapa di sana gitu. I see, oke. Bu, pengen nanya dong, Bu, mungkin dari material dari tangganya sendiri itu pakai material apa, Bu? Ini kita pakai besi, kita powder coating. Kalau tangganya ini masih sama ya, kita pakai terasol gitu. Kita desain tangga ini sesimpel mungkin, makanya railingnya juga simple gitu kan. Strukturnya ya bener langsung di step-stepnya gitu loh. Dan warnanya kita juga pilihnya putih, ya udah biar kesannya simple aja gitu. Dan aku notice juga bukaan cahayanya juga pakai konsep yang tadi juga ya, di bawah ya. Jadi setiap ruangan tuh nggak ada ruangan negatif. Kita berusaha setiap ruangan apapun kalau di rumah ini meskipun kecil semua ada cahaya gitu. Oke, mungkin aku bisa lanjut ngomongin kamar sama Pak Ricardo ya? Ya, oke. Silakan Thank you, Bu. Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita udah di lantai 2 sama Pak Ricardo. Mungkin boleh ceritain nggak, Pak, di lantai ini ada apa, Pak? Oke, sekarang kita ada di lantai 2 unit A. Jadi kalau tadi kita ada di unit B, sekarang kita ada di unit A. Jadi secara umum layoutnya sebenarnya kedua unit ini tuh punya kemiripan, tapi secara program luar tuh kita putar-putar. Tujuannya supaya tetap menciptakan privacy. Contoh misalnya ruangan makan tidak langsung ketemu sama ruangan makan lagi, misalnya gitu. Ruangan makan ketemu sama tangga. Antar unit selalu nggak bersinggungan ruangan yang sifatnya punya butuh privacy. Terus jadi sekarang mau lihat ke kamar anak. Oke, coba kita lihat kamar anak. Oke, salah satunya kamar anak ini. Oh, ini kamar anak. Ya, ini kamarnya. Jadi kamarnya kecil, ya ada wardrobe-nya buat naro. Jadi kalau sekarang standarnya lagi nggak ada ya, jadi kita bisa lihat ini masih kosong gitu. Ini ada single bed, ada tempat taruh pakaian, dan ada cukup bukaan lah sebenarnya untuk mereka dapat pencahayaan alami. Juga ada sedikit corner buat study desk. Study desk. Gitu. Aku notice juga bukaannya itu ya, ada yang satu yang kayak normal kebukaannya, atau satu ada yang satu strip gitu. Ya, jadi ini balik lagi tuh buat nyolong cahaya aja, tapi secara visual sebenarnya supaya tetap ada privacy, karena di sebelah sana ada bangunan yang unit B. Iya. Jadi kalau ke depan lebih punya jarak kan sama tetangga, jadi betul. kita buka ke depan. Oke. Oh, mungkin buat ukuran dari ruangan ini tuh berapa kali berapa, Bu? Kamar ini ukurannya 3 meter
dikalikan 3 meter. Itu biasanya emang cukup ya? Cukup. Emang buat ruangan anak? Cukup. Oke, sih. Oke, mungkin sekarang kita bisa lihat di ruangan berikutnya ada apa, Pak? Ruang berikutnya kita bisa ke master ya, master bedroom. Mungkin sebelum lanjut kita Ke ini dulu ya, ini ada satu kamar mandi share sih sebenarnya. Jadi share bathroom untuk kamar anak. Jadi secara layout ya sangat kecil karena memang unitnya kecil-kecil ya di sini. Tapi semuanya cukup. Jadi ada shower. Ih, lucu juga ya, showernya pintunya kecil. Di sebelah aja gitu kita bisa masuk. Ah, ya benar-benar. Kalau agak besar ya mesti miring masuknya. Aku juga notice nih satu detail yang keren banget sih yang menurut aku, skylightnya. Ya ada skylight. Karena ini kebetulan powder room ini bathroom ini adanya di tengah ya. Oh, di tengah. Jadi kita harus pasang exhaust, terus juga ada skylightnya gitu supaya pencahayaan alami. Wah, skylightnya biasa kan kalau misalnya bikin skylight tuh yang di ujung-ujung gitu. Iya. Ini kayak center banget ya. Ya, jadi kayak lampu sih sebenarnya kalau siang. Jadi kalau saya nggak gelap nih. Bener-bener. Wow. Iya. Nice. Oke, kita lanjut ke master bedroom ya. Bedroom. Ya, master bedroomnya gini lebih spacious lah sama master bedroom. Spacious banget sih. Wah, lebih ini ya, lebih comfortable, lebih luas juga. Nah, Pak, mungkin sebelum kita bahas kamarnya, mau nanya dong, mungkin pintunya itu pakai material apa sih atau mungkin apa ini? Kalau pintu kita pakai material kayu. Karena pintu-pintu kamar kan selalu butuh tingkat kekedapan. Jadi ya ini pakai kayu jati solid gitu ya. Terus kita juga kasih motif texture gitu, kayak setengah lingkaran gitu ya. Terus dibikin garis-garis gitu. Sebenarnya untuk menciptakan kesan dinamika aja sih. Jadi begitu masuk dari bawah kan putih. Bener sih. Terus pas di atas tuh ya lebih warm, tone colornya lebih ada warna coklat, ada warna kayu gitu. Iya, Lantai juga berubah dari teraso tadi, terus ini berubah jadi kayu gitu. Jadi elemen-elemen kayu mulai masuk nih di area kamar lebih banyak ketimbang di bawah. Kalau di bawah tuh banyak batu-batu kan, batu sama putih gitu ya. Teraso dan abu sama dinding putih gitu. Di atas tone-nya mulai sedikit berubah, ada masuk warna coklat. Dan batunya lebih gelap tadi kalau di kamar mandi. Iya. Aku juga lihat ini ya, pintunya itu juga floor to ceiling. Dia itu tuh tingginya berapa sih? Ini 2,7 sih. 2,7 ya. Dan emang kenapa ya kalau misalnya mau dibikin pintunya itu kayak floor to ceiling gitu? Sebenarnya tujuannya kalau pintu floor to ceiling itu lebih ke visual aja sih, mendapatkan kesan lebih bersih sebenarnya, lebih clean. Karena kalau nggak kan ada semacam bahasa umumnya kongliong gitu kan, ada atasnya. Iya. Jadi ada banyak garis gitu. Tapi kalau garisnya mentok sampai ceiling kan jadi cuman clean, straight line saja, vertikal. Iya, oke. Aku lihat aksen-aksen warnanya juga memang ini semua custom ya? Iya, custom. Dari ininya sendiri juga. Ya, jadi ini secara ruang ya pembagiannya ada area kerja, ada area tidur, area untuk simpen buku dan pakaian-pakaian gitu ya, penyimpanan pakaian. Jadi memang nggak banyak, karena ini memang untuk rent. Dan baik lagi kayak gitu. Jadi konsep living yang diusung ya konsep minimalis sebenarnya. Gitu. Jadi secara built-in furniture juga disiapinnya secukupnya. Aku notice bukaannya itu biasa kan kalau bukaan kan pasti view ya. Iya. Kok ini ada temboknya? Iya. Iya. Gitu gimana tuh, Pak? Jadi ini sebenarnya adalah sumur cahaya aja gitu. Oh. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat di bagian ini tuh bukaan kita tuh sebenarnya yang kita fokusin tuh di bagian ini. Ya sebetulnya sebesar ini tuh hanyalah sumur cahaya aja, jadi ya nggak ada rack gitu karena kebetulan posisi tempat tidurnya langsung di sisi jendela kan. Oh iya. Gitu. Aku juga ngelihat dengan beda, mungkin ada jadi beda elevasi ceiling ini kayak bedain ini ya, bedain programnya ya, areanya ya. Betul. Oh. Jadi hanya detail supaya nggak kesannya terlalu Flat. Juga ngerespon area kerja dan area walk-in closet. Walk-in closet. Iya. Betul. Oh, oke. Betul. Nah, ini toilet ya? Ini toilet. Jadi wow, ini yang sliding. Ya, ini yang tadi di bawah. Iya, tadi yang swing. Swing. Oh, wow.
Wah, toilet yang master keren banget. Ya, kamarnya seru lah, ada openingnya. Jadi ini ada closet, terus ada shower. Penggunaan materialnya kayaknya beda nih, Pak. Iya. Jadi di sini material pakai marmer sih sebenarnya, ini pakai marmer. Terus ya ini area outdoornya buat ya ada bukaan ya keluar. Jadi konsepnya tetap terbuka gitu loh. Area. Iya. Gitu. Oh, menarik banget ya. Iya. Gila. Makasih. Ini bisa dibuka ya? Bisa sliding keluar. Jadi sebenarnya buat maintenance sih, tujuannya buat buat maintenance maintenance area tamannya. Area tamannya ya. Wah, gila, enak banget sih. Kalau aku kayaknya bisa tinggal sini. Ini kosong nih katanya. Jadi Oh iya. bisa kontak owner. Oh iya. Lebih kosong guys. Lagi kosong. Oke, mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam lagi kali ya di bawah, Pak. Boleh. Oke. Oke, sekarang balik lagi kita ke living room dan kita pengen nanya-nanya lagi mungkin lebih ke durasi desain sampai durasi konstruksi itu berapa lama sih? Kita desain ini sih 1 tahun ya. Dari gambarnya segala macam ketektokan sama kliennya 1 tahun. Konstruksinya kita start dari 2017 sampai 2022. Sebenarnya lama karena kena COVID ya. Kalau COVID kan jadi proyek pending atau enggak bisa jalan, tapi satu proyek ini paling cuma boleh 5 orang gitu, jadi pelan banget konstruksinya gitu. Mungkin dari proses tadi banyak itu tuh pandangan kalian sebagai designers terhadap karya yang udah dibikin ini, desain ini how satisfied kalian gitu, mungkin pandangannya gimana? Buat saya pribadi sih, saya sangat puas ya sama hasil desain di rumah ini. Terus juga kerjasama dengan owner sama kontraktornya juga terjalin baik selama 5 tahun. Dan 2 tahun setelahnya kita bisa ngambil konten ini, gitu kan. Artinya dia masih happy ya, kita masih boleh membuat konten gitu. Jadi semuanya kalau menurut saya tentang relasi kan. Jadi dalam walaupun ininya proyek, tapi yang utama tuh relasi antara kita dengan owner, lalu juga kita dengan kontraktor dan owner dan kontraktor dan sebaliknya gitu. Jadi saya rasa itu yang paling utama sih, communication. Jadi kalau punya desain, desainnya udah dibikin yang bagus, ownernya juga udah suka, ya udah, terus kita tinggal punya format komunikasi yang baik dengan semua pihak lah intinya gitu. Sebenarnya di proyek ini kita juga beruntung ya, dapat kliennya itu dia memang seneng banget dengan desain bangunan-bangunan. Jadi sebelum bikin unit-unit ini pun dia udah sering kayak bangun-bangun sendiri gitu. Jadi into desain banget gitu. Jadi makanya kita dibebasin mau kreasi kita kayak apa gitu, rumahnya mau seperti apa, itu kita dibebasin banget. Sampai pemilihan material gitu-gitu dia lumayan percaya sih sama kita gitu. Udah hasil kayak gini, mungkin dari karya-karya yang sebelumnya mungkin kayak apa sih yang unik dari proyek ini gitu? Yang unik dari proyek ini adalah kesempatan kita mengolah masa bangunannya sebenarnya. Jadi
Kalau style kita secara umum sebenarnya kan modern tropical gitu ya. Tapi di dalam project ini kita punya kesempatan untuk membuat satu bentuk bangunan yang totally very modern. Terus juga kita bisa mengolah ruang dalam batasan ruang yang sempit gitu, tapi memaksimalkan olahan massa bangunannya. Jadi bisa punya kualitas ruang yang sangat berbeda dari proyek-proyek kita yang lainnya gitu. Misalnya kayak area, ya misalnya kayak kolam renang gitu kan, kayak masuk ke dalam sebuah naungan begitu. Jadi banyak surprise-nya sih sebenarnya secara kualitas ruangnya. Gitu. Ya. Mungkin ada yang mau tambahin dari Ibu sendiri? Ya, kita koordinasi dengan subkonnya di sini juga lumayan oke ya untuk jadi proyek ini bisa terbangunnya sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Jadi kayak di sini nggak mau struktur, di sini view-nya mau nggak kepotong struktur gitu-gitu juga. Maksudnya kalau dilihat ini strukturnya juga lumayan sulit gitu untuk bisa dapetin kolom-kolomnya ngumpet-ngumpet semua gitu ya. Jadi kayak ada tembok bisa melayang begini, kakinya di mana gitu-gitu nggak kelihatan. Itu juga salah satu keunikan proyek ini sih gitu. Nah mungkin teman-teman yang nonton nih kayak pengen, kalau misalnya pengen desain rumah atau bangun rumah sendiri gitu, any tips atau ada tips nggak mungkin buat yang nonton di sini? Mungkin kalau dari saya tipsnya, kalau sudah memilih arsitek yang baik dan benar, tipsnya adalah mempercayai visinya si arsitek sebenarnya. Karena dari situ mimpinya diterjemahkan jadi kenyataan gitu ya, kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat visinya arsitek itu dari awal sudah baik, ya itu berarti harus dipercaya sampai ke ujung. Ini juga yang terjadi di project ini, walaupun pasti ada dinamikanya kan, dalam jangka waktu sekian lama pasti kan ada gesekan sama owner dan seterusnya. Tapi prinsipnya owner kami itu juga percaya gitu, jadi sampai ujung rumahnya tetap jadi seperti apa yang kita tawarkan di awal gitu. Mungkin dari Ibu ada any tips buat yang nonton? Ya mungkin sama sih, pokoknya cari arsitek harus kayak kita kenal dulu ya, yang cocok dulu gitu. Apalagi kalau tentang bangun rumah, karena bangun rumah sangat personal banget gitu, beda dengan bangunan publik gitu. Tapi memang kan kalau klien-klien juga pasti punya banyak keinginan gitu, tapi sebenarnya mereka juga harus memberikan kebebasan kepada arsitek untuk kita juga berkreasi gitu, karena memang sehari-harinya kita selalu ini kerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi mungkin bisa menerima juga masukan-masukan dari arsitek dan lain-lain gitu. Ya kalau budget sih sebenarnya nggak perlu punya sampai full dulu ya, karena kan pembangunan juga bertahap gitu. Tapi sebenarnya para klien itu harusnya sebelum ketemu arsitek kan mereka biasa punya pemikiran, kayaknya rumahnya pengennya seperti ini gitu. Setelah itu udah kasih aja arsitek ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen lihat karya-karyanya Bapak sama Ibu, mungkin di mana nih kira-kira? Kalau paling gampang kan lewat Instagram, itu di @ewayarchitects, atau kalau nggak lewat website bisa di www.ewayarchitects.id. Oh, oke. Teman-teman mungkin kalau pengen nanya-nanya lagi lebih, mungkin bisa tanya di komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe supaya bisa melihat video berikutnya. Bye-bye. Bye, thanks.